Ini adalah ringkasan peristiwa Perang Uhud. Perang ini merupakan peristiwa yang menjadi cobaan dan ujian bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Tujuannya hanya menguji mereka dan untuk membedakan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang munafik. Semuanya bermula setelah kaum Quraisy kehilangan banyak prajuritnya dalam peristiwa Perang Badar, serta mendapat musibah yang tidak terperikan. Maka Abu Sufyan tampil menjadi pemimpin utama orang-orang Quraisy karena tidak ada lagi tokoh besar di kalangan mereka. Mereka telah menelusuri wilayah-wilayah di pinggir Madinah dalam perang sawit, akan tetapi tetap tidak memperoleh hasil apapun. Akhirnya, mereka mengumpulkan bala tentara dari kaum Quraisy untuk kembali menyerang Rasulullah dan kaum muslimin lainnya. Kaum Quraisy berhasil mengumpulkan 3.000 orang, termasuk dari kalangan sekutu dan Ahabish. Bahkan, orang Quraisy membawa serta istri-istri mereka agar nantinya tidak melarikan diri. Mereka pun berangkat menuju Madinah dan sempat singgah di dekat Gunung Uhud, tepatnya di sebuah tempat yang disebut Ainain. Peristiwa itu terjadi pada bulan Syawal pada tahun 3 Hijriah. Sedangkan di pihak lain, Rasulullah mengajak sahabatnya untuk bermusyawarah. Apakah harus keluar menemui mereka atau akan tetap tinggal di Madinah saja? Para sahabatnya yang mulia yang tidak sempat pergi ke Perang Badar langsung mengajukan pendapat dan mendesak beliau untuk keluar melawan mereka. Dan sebaliknya, Abdullah bin Ubay bin Salul menyarankan mereka supaya tetap tinggal di Madinah. Kemudian saran pertama didukung oleh sebagian besar para sahabat. Bahkan, mereka mendesak Rasulullah untuk menerima pendapat tersebut. Beliau pun bangkit dan masuk ke rumahnya, serta langsung mengenakan baju besinya, kemudian keluar menemui mereka. Akan tetapi, tekad sebagian sahabat tiba-tiba melemah. Lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, tidak mengapa apabila engkau ingin tetap tinggal di Madinah." Beliau pun bersabda, "Ma yanbaghi li nabiyyin idza labisa la'matahu ay yada'ha hatta yuqatil." Tidak layak bagi seorang nabi yang sudah mengenakan baju besi untuk melepaskannya kembali hingga ia berperang. Pada saat itu, dihadapkan pula kepada Nabi jenazah seorang laki-laki Ansar, lalu beliau mensalatkannya, yaitu tepatnya pada hari Jumat. Lantas, beliau menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai amir sementara di Madinah. Pada kesempatan ini, Rasulullah keluar membawa 1.000 prajurit. Namun, di pertengahan jalan, Abdullah bin Ubay bin Salul dan sekitar 300 pengikutnya diam-diam berbalik kembali ke Madinah. Pasukan yang kabur itu dikejar oleh Abdullah bin Amr, yaitu ayah Jabir, yang kemudian mengancam tindakan tersebut. Namun mereka menjawab, "Kalau kami yakin kalian akan berperang, pasti kami tidak akan pulang." Karena tidak juga mau kembali setelah dinasihati, Abdullah bin Amr pun meninggalkan dan mencaci mereka. Dengan demikian, berkuranglah jumlah pasukan Rasulullah, sehingga beliau hanya mengandalkan pasukan yang tersisa saja. Hingga akhirnya mereka tiba di lembah Uhud, di sebuah lereng menuju gunung. Posisi beliau ketika itu berada di belakang gunung Uhud. Kemudian Nabi melarang kaum muslimin untuk memulai sebelum diperintahkan. Dan pada pagi harinya, beliau Rasulullah SAW langsung mengomando pasukan perang para sahabatnya. Di antara mereka, terdapat 50 pasukan berkuda. Beliau juga menugaskan para pemanah secara khusus, yang berjumlah 50 juga, di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair al-Aus. Kemudian Rasulullah memerintahkan para pemanah untuk beranjak dari posisi mereka, guna melindungi pasukan kaum muslimin dari belakang, dan agar musuh tidak dapat menyerang dari arah mereka. Pada saat itu, Rasulullah mengenakan 2 baju besi. Beliau memberikan panji perang kepada Mus'ab bin Umair, yaitu saudara kandung Abdul Dar. Di salah satu sisi pasukan, beliau menugaskan Zubair bin Awam. Sementara di sisi lainnya di sebelah kanan, beliau menugaskan Munzir bin Amr, sahabat yang berani mati. Para pemuda kala itu meminta izin untuk ikut berperang. Lalu, beliau mengizinkan sebagian dari mereka dan melarang sebagian yang lainnya. Samurah bin Jundab, Rafi' bin Mudaij, yang ketika itu
keduanya sudah berusia 15 tahun. Pemuda yang beliau larang saat itu ialah Utsman bin Zaid bin Harith, Usaid bin Zuhair, Al-Barra bin Az-Zaib, Zaid bin Arqam, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar, Rabah bin Aus, dan Amr bin Hams. Nabi baru mengizinkan mereka ikut berperang pada perang Khandaq. Pada perang ini, kaum Quraisy membawa sekitar 3.000 prajurit. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di antara mereka terdapat 200 pasukan berkuda. Pasukan sebelah kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid, sedangkan pasukan sebelah kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Orang yang pertama kali muncul dari kaum musyrikin pada hari itu ialah Abu Amr Ar-Rahib. Nama aslinya adalah Abdu Amr bin Saifi. Ia adalah pemimpin suku Aus pada masa jahiliyahnya. Ia juga pernah menjalani hidup sebagai pendeta. Ketika Islam datang, hidupnya teramat malang sehingga ia enggan masuk Islam. Bahkan secara terang-terangan ia memusuhi Nabi. Rasulullah pun melaknatnya. Kemudian ia meninggalkan Madinah, menemui kaum Quraisy dan bergabung bersama mereka untuk melawan Rasulullah SAW. Kemudian Abdu Amr berhasil membujuk mereka untuk memerangi Nabi dengan memanfaatkan kemarahan mereka terhadap Rasul dan para sahabatnya itu. Ia juga berjanji kepada orang-orang musyrikin bahwa ia akan membujuk kaumnya dari suku Aus pada saat perang nanti untuk berpindah kepadanya. Sesudah bergabung dengan penduduk Mekah dan Ahabis, ia memperlihatkan diri kepada kaumnya. Lalu kaumnya melaknatnya. Semoga Allah tidak memberikan kenikmatan sedikit pun kepadamu, hai fasik. Lalu Abdu Amr menjawab, kaumku telah tertimpa keburukan semenjak aku meninggalkan mereka. Sesudah itu, ia bertempur memerangi kaum muslimin dengan hebat. Dan slogan pasukan kaum muslimin pada waktu itu ialah, hancurkan musuh, hancurkan musuh. Lalu Abu Dujana, Simak bin Harithah dan Hamzah paman Rasulullah, dan dijuluki singa Allah, mengalami cobaan yang berat pada perang ini. Demikian juga Ali bin Abi Thalib, serta sejumlah sahabat dari kalangan Ansar, di antaranya An-Nadhr bin Anas dan Sa'ad bin Ar-Rabi. Mereka pun demikian. Kaum muslimin dapat mengatasi perlawanan musuh pada keesokan paginya. Orang-orang kafir pun itu mundur hingga sampai ke tempat istri-istri mereka. Tatkala para sahabat melihat kemenangan tersebut, mereka berkata, hai kaum muslimin, mari kita ambil harta rampasan perang. Kemudian Abdullah bin Zubair segera mengingatkan pesan Rasulullah kepada mereka dalam pertempuran ini. Namun, mereka mengira orang-orang kafir itu tidak akan kembali. Dengan kata lain, tidak mungkin terjadi penyerangan lagi sesudah itu. Lalu akhirnya, mereka semua turun untuk mengambil harta rampasan perang tersebut. Namun ternyata, pasukan berkuda kaum musyrikin berbalik arah dan memanfaatkan posisi yang ditinggalkan para pasukan pemanah kaum muslimin. Mereka pun langsung menyerang kaum muslimin dan berhasil unggul. Kaum muslimin bertahan menghadapi serangan balik mereka. Itulah takdir yang dikehendaki Allah yang pasti akan terjadi. Kemudian kaum muslimin banyak yang dimuliakan Allah dengan mati syahid pada hari itu. Beberapa sahabat yang mulia turut terbunuh pula, sedangkan sebagian besarnya melarikan diri. Kaum musyrikin pun berhasil menerobos pertahanan kaum muslimin dan menyerang Rasulullah, sehingga mengakibatkan wajah mulia beliau terluka dan gigi seri bagian kanan bawah beliau retak terkena lemparan batu. Bahkan, topi besi di atas kepala beliau yang suci ikut hancur.